Hai, saya Oki Subrata dari GadgetSquad.id dan ini adalah Oppo Reno 2. Secara desain, Oppo Reno 2 punya bentuk yang mirip dengan seri sebelumnya, yaitu Oppo Reno 10x Zoom Edition. Dari depan kelihatan sama, begitu juga dengan bagian belakang. Kamera belakangnya masih diletakkan di tengah dengan posisi horizontal beserta logo Oppo dan penempatan odot yang menempel di bawah lensa kamera untuk ngelindungin lensa kamera pas smartphone diletakkan di tempat yang datar. Tombol-tombol fisik kayak volume dan power juga letaknya masih sama persis. Hanya aja sekarang jumlah kameranya bertambah 1 dari 3 menjadi 4. Dan kalau ngomongin soal build quality-nya sih, menurut saya body dari Oppo Reno 2 ini kerasa solid dan premium banget. Selain itu juga udah dibekali dengan Corning Gorilla Glass generasi kelima untuk proteksinya. Kalau untuk bodi belakangnya sendiri, sekilas kalau dilihat warnanya dari Oppo Reno 2 ini adalah warna pink. Tapi kalau kalian perhatiin lebih detail lagi, itu akan berasa warna putih mutiaranya gitu. Apalagi kalau kena pantulan cahaya, efek glossy-nya bikin kelihatan menarik. Oh iya, by the way, Oppo Reno 2 yang saya pegang ini adalah warnanya sunset pink. Ada juga pilihan warna lainnya yaitu luminous black. Untuk layarnya sendiri, Oppo Reno 2 punya ukuran yang cukup luas tapi pas digenggam dan disebut sebagai panoramic screen. Rasio layar ke bodi mencapai 93,1% yang ngebuat tampilan layar Oppo Reno 2 ini begitu leluasa dan cocok buat pengguna yang suka main game atau streaming video. Smartphone ini dibekali dengan layar sentuh AMOLED dengan 16 juta warna dan berukuran 6,5 inci dengan resolusi mencapai 1080 pixel x 2340 pixel. Kejernihan layarnya kayaknya nggak usah diraguin lagi ya, bahkan kalau terkena sinar matahari langsung. Dan untuk perlindungan layarnya sendiri, kamu juga nggak perlu khawatir akan terkena benturan atau goresan, karena udah dilapisi sama Corning Gorilla Glass terbaru yaitu generasi ke-6. Ngomongin soal performanya, Oppo Reno 2 dibekali dengan prosesor kelas menengah buatan Qualcomm yaitu Snapdragon 730G. Meskipun demikian, sebagai chipset kelas menengah, menurut saya Snapdragon 730G ini juga nggak bisa dianggap remeh guys. Dengan dukungan GPU Adreno 618 untuk kebutuhan grafisnya, chipset ini dirancang untuk mendukung pengalaman bermain game lebih mumpuni. Di dalamnya ada fitur Snapdragon Elite Gaming, di mana memungkinkan smartphone untuk merender grafis lebih halus lagi. Chipset ini dibuat juga dengan teknologi pemrosesan 8 nanometer, di mana chipset ini akan lebih efisien dalam hal penggunaan daya. Untuk penggunaan RAM-nya sendiri, Oppo Reno 2 dibekali dengan RAM 8GB dengan memori internal 256GB yang juga dilengkapi dengan slot microSD. Nah, buat kamu para gamers, Oppo Reno 2 mungkin menjadi salah satu smartphone pilihan kamu nih. Hal tersebut karena Oppo Reno 2 udah dilengkapi sama beberapa fitur pendukung untuk maksimalin pengalaman bermain game kamu lebih maksimal. Hal tersebut karena Oppo Reno udah dilengkapi sama Game Boost 2.0. Fitur ini juga udah termasuk Frame Boost 2.0, Touch Boost 2.0, dan Engine Boost yang berfungsi buat ngeoptimalin dan efektif merespon game supaya berjalan lebih cepat. Pada saat saya coba untuk mainin game Call of Duty Mobile dengan settingan grafik very high dan option frame rate-nya very high, game bisa dimainin dengan lancar tanpa adanya lag, dan visual gambar yang dihasilin juga cukup detail. Apalagi untuk ngasih pengalaman gaming terbaik, Oppo Reno ini juga udah didukung dengan speaker Dolby Atmos dan high-res audio. Oke guys, dengan spesifikasi yang ditawarkan untuk hasil AnTuTu benchmarknya, Oppo Reno 2 mampu meraih skor di angka 222 ribuan. Dan untuk OS-nya sendiri, Oppo Reno 2 pakai Android Pie 9.0 dengan UI ColorOS terbaru dari Oppo versi 6.1. Yang saya suka selain user friendly juga tampilan yang lebih baru dan simple. Oke, sekarang kita bahas soal kameranya. Oppo Reno 2 dibekali dengan konfigurasi rear quad kamera dengan sensor Sony IMX586, kamera utama 48MP, ada lensa tele 13MP, kemudian ada juga lensa wide angle 116 derajat dengan resolusi 8MP, dan terakhir ada lensa monokrom dengan resolusi 2MP.
Pindah ke kamera selfie-nya, Oppo Reno 2 masih menggunakan model Shark Fin Rising kamera dengan resolusi 16 megapiksel. Ngomongin soal fiturnya, Oppo Reno masih dibekali dengan fitur Dazzle Color Mode yang berfungsi untuk menghasilkan foto dengan perpaduan warna dan exposure yang seimbang. Ada juga mode expert di mana kamu juga bisa maksimalin hasil foto dengan nyesuaiin settingan ISO, shutter speed, dan white balance secara manual. Dan buat kamu yang suka dengan low light fotografi, kamu juga bisa maksimalin dengan fitur Ultra Dark Mode yang berfungsi untuk foto dalam kondisi minim cahaya di malam hari dengan sangat jernih meskipun dalam kondisi hampir nggak ada cahaya. Nah, yang berbeda sekaligus adanya peningkatan justru ada di videonya guys. Oke, sebelum bahas beberapa fitur terbaru, untuk perekaman videonya, Oppo Reno 2 mampu menghasilkan video hingga kualitas 4K dengan kecepatan 30 fps. Ada juga pilihan resolusi 1080 pixel untuk kecepatan 60-30 fps. Kemudian ada resolusi 720 pixel dengan kecepatan 60-30 fps. Untuk kamera depannya juga kamu bisa pilih dengan resolusi 1080 pixel dan 720 pixel. Untuk kamu seorang content creator, kamu juga bisa ngandelin banget fitur Ultra Steady videonya dengan dukungan teknologi Optical Image Stabilization dan Electric Image Stabilization yang ngebuat Oppo Reno 2 ini bisa ngasilin konten video lebih berkualitas. Adanya fitur Ultra Steady video ini mampu membuat Oppo Reno 2 meminimalisir gerakan sehingga bisa ngasilin konten video yang lebih stabil. Nah, selain itu, ada juga fitur video bokeh yang bisa ngasilin video dengan efek blur di bagian latar belakang objek yang bisa difokusin. Fitur video bokeh di Oppo Reno 2 ini didukung hardware NPU atau Neural Processing Unit yang dikombinasiin dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, sehingga ngebuat Oppo Reno 2 ini bisa nentuin objek video mana yang mau difokusin dan mana latar yang mau dibuat blur. Fitur menarik lainnya ada video Dynamic Zoom. Dengan fitur ini, kalau lagi pas ngerekam video dan ngelakuin zoom ke objek tertentu, maka suara dari objek tersebut juga akan terekam lebih jelas. Dan hasilnya, menurut saya fitur audio zoom di Oppo Reno 2 ini bisa mengurangi noise dengan cukup baik. Gak hanya itu guys, ada juga fitur editing video di Oppo Reno 2 ini, yaitu Sholoop, yang bisa kamu gunain dengan mudah. Ada beberapa efek yang bisa kamu maksimalin untuk hasil video yang lebih menarik, kayak nambahin musik, fitur trim, transisi, teks, subtitle, sampai beberapa pilihan filter yang bisa kamu pakai buat bereksplorasi lebih jauh lagi dan ngehasilin video yang lebih maksimal. Nah, sekarang sama-sama kita lihat hasil foto dan video dari kamera Oppo Reno 2 ini. Hai guys, saat ini saya lagi cobain fitur terbaru dari Oppo Reno 2 yaitu video bokeh. Dan kalian bisa maksimalin fitur ini baik untuk kamera depan dan belakangnya. Yang paling menarik adalah kalian bisa nyesuaiin tingkat blurnya. Dan kalau kalian lihat video ini tingkat blurnya saya pakai 60%. Saya nggak suka yang terlalu blur banget, jadi kelihatan artsinya gitu. Silahkan tulis di kolom komentar aja menurut kalian gimana untuk fitur terbaru di Oppo Reno ini.
untuk keamanannya sendiri, Oppo Reno 2 dibekali dengan fitur Face Unlock dan fingerprint yang sangat cepat. Apalagi untuk fingerprintnya sendiri di Oppo Reno series ini udah mendukung Hidden Fingerprint Unlock 2.0, di mana tingkat keberhasilan membuka kunci sidik jarinya adalah 20% sampai 30% lebih tinggi dari generasi sebelumnya, dan kecepatan membukanya meningkat 28,5%. Oke, untuk daya tahan hidupnya sendiri, Oppo Reno 2 dibekali dengan kapasitas baterai 4000 mAh dengan teknologi pengisian daya cepat khas Oppo yaitu Full Flash Charge 3.0. Oppo sendiri mengklaim bahwa pengisian daya cepat VFC terbaru ini mampu meningkatkan kecepatan pengisian baterai secara signifikan. Nah, hal ini tentunya bisa diharapin banget kayak buat saya yang suka mainin game mobile. Karena masalah baterai yang cepet habis kadang bikin kesal banget ya pas lagi asik mainin game. So, berdasarkan pengalaman saya, dengan kapasitas baterai yang ditawarin cukup untuk mengakomodasi kebutuhan saya seharian. Mulai dari chatting, teleponan, streaming, dan main game. Kalau dari pagi baterai keisi penuh, malamnya cuma nyisa belasan persen aja. Tapi tenang guys, kamu bisa nikmatin cepatnya pengisian daya dengan daya 20 watt. So, menurut saya, smartphone ini udah bisa jadi rekomendasi buat kamu yang mungkin lagi cari smartphone dengan fitur flagship yang ada di range harga di bawah 10 jutaan atau lebih tepatnya 8 juta rupiah. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Silahkan tulis juga pendapat kalian tentang Oppo Reno 2 di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Saya Oke Subrata pamit undur diri. Have a nice day.